Om Swastiastu. Ya, pemirsa Dewata yang ada di rumah, senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Sumaryani, hadir dalam program acara Dharma Padesa. Nah, seperti apa? Di sebelah saya sudah ada narasumber kita, yaitu Sister Janaki dan Ibu Nunik. Kita langsung tanya aja, apa sebenarnya pengorbanan itu? Biasanya, ketika kita katakan pengorbanan, dalam pikiran kita harus memberi sesuatu barang, sesuatu tugas, kita lakukan sesuatu tugas, kita mengorbankan hewan, kita melakukan sesuatu, pokoknya itu datang dari diri kita untuk kebaikan sesuatu yang di luar sana, namanya pengorbanan. Tapi semangat pengorbanan yang sebenarnya adalah dalam hati kita ada satu kemampuan, ada satu kapasitas untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita, yang tidak terbatas, bukan hanya untuk keluarga, tapi kita adalah untuk orang lain, untuk dunia, untuk lingkungan, untuk Tuhan. Ada dalam diri kita dan kita menunjukkan itu dengan berkorban. Maka pengorbanan itu satu yang membahagiakan, menguntungkan bukan saja saya tapi orang lain, sesuatu yang sangat-sangat positif dan sesuatu yang tidak ada batasnya. Saya berpikir rasa korban itu adalah sebagian dari pribadi kita. Kita siap saja kapanpun, dimanapun, untuk apapun yang baik, kita ready saja, siap kapanpun. Dan pengorbanan itu satu sisi dari diri kita yang lebih mulia. Karena di situ tidak ada kepamrihan, di situ ada sifat cinta kasih, di situ ada sifat hormat. Ya, misalnya leluhur, hormat. Tuhan, hormat. Di situ ada semacam tanda bukti fisik dan juga halus bahwa saya sangat bangga berada dalam kumpulan ini, kepercayaan ini. Misalnya dalam bentuk upacara, satu pelajaran diberikan kepada orang yang terlibat supaya mereka ada semacam bekal untuk hidup baru. Karena dalam semua upacara itu ada makna yang tersembunyi di sana. Dan jika kita tahu makna itu, apa tanggung jawabnya, bagaimana dia bisa melaksanakan tanggung jawab. Dan itu kita buat bukan secara langsung, tapi dengan cara yang dikemas begitu rupa supaya ia kelihatan satu ritual yang menarik. Ya, dikemas dalam bentuk ritual yang bisa diterima dan tidak begitu membebani sebagai yang apa? Wah, ini sudah tanggung jawabmu dari sekarang. Bukan seperti itu, tapi lebih halus, lebih membahagiakan dan lebih lembut. Saya tetap menghormati dan dalam bentuk upacara ini atau yatnya ini saya menunjukkan kesetiaan saya, rasa terima kasih saya, begitu. Maka korban itu satu yang sangat-sangat mulia. Ya. Kenapa kita harus berkorban seperti itu, Sis? Karena kita ada kemampuan, Tuhan membuatkan kita seperti itu. Tuhan menjadikan kita seperti itu. Kita ada kemampuan, kita ada banyak cinta kasih, kita ada banyak energi untuk diberikan kepada orang lain. Kenapa kita harus pamrih? Kenapa kita hanya mementingkan diri? Kita sama-sama bahagia. Kita sama-sama menikmati apa yang ada di sekitar kita. Orang bijak berkata, kalau ingin pandai, mengajarlah. Ya, kalau ingin kaya, memberilah. Ya, jadi apa yang kita korbankan itu tidak akan mengurangi sesuatu dari diri kita, bahkan akan menambah dan berlebih-lebih, berlimpah-limpah. Sebagai ibu kan tak harap kembali ya kepada anaknya. Nah, seperti apa? Ya, semua pemberian yang diberikan dengan ikhlas itu akan menjadi berkat bagi baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Katakanlah ada lagu guru tanpa tanda jasa ya. Iya, guru tanpa tanda jasa. Itu guru itu memberikan ilmunya. Ya. Jadi dia bukan
buruh yang digaji untuk mengajar. Tetapi dia seseorang yang dengan ikhlas memberikan ilmunya pada orang lain, dan itu akan memberi berkat kepada dirinya sendiri, si guru itu, maupun juga pada orang lain. Jika kita melihat sisi kita yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikir kita lah itu, kita bisa menunjukkan sifat korban kita. Misalnya seorang ibu, sebelum dia menjadi ibu, dia adalah gadis. Dia tidak tahu ya bagaimana pengorbanan ibu, dan dia tidak belajar. Tapi kemahiran itu memang ada di dalam dirinya secara tidak aktif. Sekali dia sudah jadi ibu, setelah dia menjadi ibu, dia menunjukkan sifatnya untuk korban bagi anaknya. Tapi itu kan kecil. Kita ada kapasitas yang lebih luas, dari keluarga, dari rumah tangga kepada masyarakat umum. Ya. Apa yang didapat orang kalau sudah berkorban seperti itu? Apakah uangkah, materikah gitu? Apakah kebahagiaan juga kita dapatkan seperti itu, sis? Ini dalam hal memberi saja ya. Memberi, iya. Memberi sesuatu yang menyenangkan orang lain. Itu sangat-sangat seperti berat. Apa kira-kira ini, Ibu? Pemberian itu bisa macam-macam. Jadi memberikan ketenangan, memberikan inspirasi, memberikan teladan, memberikan harta, memberikan pengetahuan. Itu kalau kita berikan dengan ikhlas, itu akan merupakan satu kebahagiaan yang tidak terhingga, yang tidak ternilai. Ya. Dan saya kira tanpa disadari, mereka yang kita beri pun akan merasakan hal yang sama. Jadi kalau kita ikhlas memberi, orang lain pasti akan menerimanya dengan baik. Iya. Dengan memberi kita terima. Iya. In giving there is receiving. Maka apapun yang kita beri, kita tidak beri, kita beri untuk diri kita. Misalnya kita membantu seseorang. Iya. Ya, kita menganggap kita sudah membantu, tapi berkah dari hatinya, perasaan baik-baik dari hatinya, kita terima sebagai berkah. Maka apa yang kita berikan tak ada apa. Karena apapun yang kita lakukan itu kita terima. Apa yang ditanam itu yang dipetik. Itu yang dipetik. Ya. Iya. Hasil dari perbuatannya. Maka jangan kita anggap kita beri dan beri, tapi dalam pemberian itu ada berkah untuk kita, ada banyak manfaat untuk kita, nasib kita menjadi baik. Maka sebanyak mana kita korban, sebanyak itu kita beruntung. Korbanan itu satu yang sangat-sangat manis. Keuntungan dari kita berkorban seperti ya, itu satu ketenangan dan kepuasan batin mungkin ya. Kan kalau ada lagu kasih ibu kepada beta, ya, hanya memberi tak harap kembali, demikian pun matahari hanya menyinari dan dia tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Jadi semangat itulah yang membuat kita akan senang ya, memberikan sesuatu ya. Kenapa filosofi itu dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari? Karena itulah kita yang sebenarnya, siapa ini kita manusia, ciptaan Tuhan. Siapa Tuhan? Yang maha kuasa, maha bijak, maha tahu. Maka yang maha itu, bagaimana beliau menciptakan kita? Adakah beliau menciptakan kita untuk menjaga keluarga kecil, anak beberapa orang itu saja? Ataukah beliau menciptakan kita untuk bisa menjadi warga dunia, world citizen? Mana satu yang beliau ciptakan? Maka jika kita membatasi kemampuan kita, kita tidak lihat bagaimana diri kita yang sebenarnya. Kita adalah world citizens dari satu dunia, kita rakyat dunia, bukan satu daerah yang kecil terbatas. Begitu kita ada kapasitas. Maka dari itu kita harus berterima kasih dan berkorban. Berkorban semampu kita. Maka yang penting diri kita, bagaimana sikap kita itu. Jika kita ikhlas, itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Maka jangan kita pikir bagaimana orang lain, jika dia tidak terima apa, itu tidak perlu. Kita ikhlaskan diri dan kita lakukan apa yang kita harus lakukan. Itu korban. Itu korban ya.